Abraham arrived at a land not yet possessed, but already promised. Before the inheritance, before the fulfillment, God appeared. To your offspring, I will give this land. Genesis 12, verse 7. And Abraham responded, not with strategy, but with surrender. He built an altar, stone upon stone, a place of remembrance. Fire was laid on the altar, not to earn the promise, but to honor the one who gave it. Worship came before possession. Sacrifice came before blessing. In a season of lifting his eyes, God enlarged the promise. In seasons of laying things down, God established the inheritance. Worship and sacrifice became the evidence of faith. Long after Abraham, another altar would stand, not built with stones, but with obedience. Christ ascended, the sacrifice complete, fire fall down, the promise now carried within. What once burned on stone now burns in hearts. We are the altar, our lives the offering, our worship the response. Shalom Living Water. Haleluya, siap memuji Tuhan dan beri yang terbaik lewat ibadah kita, amin. Yang siap bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang menjadi pusat pujian kami, pusat penyembahan kami. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Mari jemaat bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sebab mataku tertuju padamu Tuhan. Melihat keajaiban-Mu, hancurkan semua ragu,
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang sudah mengorbankan, memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena kasih-Mu yang besar kepada setiap kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Dan Kau dekat, Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
Mari sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami Terima kasih Tuhan. sungguh indah. Mari jemaat nyanyikan dengan segenap hati kita, sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sebab firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar di dunia ini selain kasih seseorang yang sudah memberikan nyawanya. Dan kau Yesus sudah membuktikan itu. Kau sudah membuktikan kasih-Mu yang besar dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan itu sudah cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan saat ini kami hanya mau katakan, ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami hidup yang memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami. Ini sembah kami Tuhan. Ini sembah. Ini sembah kami. Oh Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima
pernyataan kami Tuhan. Harapanku Harapanku takkan hanya hilang Engkau ya saja Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Yes God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bahwa inilah yang menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu. Bahwa kami ingin menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya yang menjadi pengharapan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi kami di tempat ini Tuhan. Kami menjadi orang-orang percaya yang memegang Yesus. Bahkan lebih dari segala sesuatu, lebih dari segalanya. Yesus menjadi segala-galanya dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, saat ini berbicaralah kepada setiap kami. Nyatakanlah isi hati-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kami menjadi orang percaya yang akan hidup, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami buka hati kami mau nyatakan Tuhan, berbicaralah, bentuklah kami Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang benar-benar hidup menyenangkan hati Tuhan saja. Kami siap dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya yang siap dibentuk, katakan bersama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Baik, shalom saudara. Kita ada di bulan yang baru dan ada tema yang baru yang ini tema yang sangat luar biasa dan dibutuhkan. Jadi kalau saya mengatakan dibutuhkan itu, saudara butuh ini. Ya. Temanya The Fire and the Altar. Api dan mezbah. Ya, api dan mezbah. Tidak ada api kalau tidak ada mezbah. Ada mezbah dulu, baru akan ada api. Ya, saudara, nanti kita akan belajar bersama-sama dan tema ini menjadi tema yang Tuhan mau setiap saya dan saudara kembali kepada yang inti, yang utama dalam hidup kita. Itu sebabnya saya memberikan judul hari ini, judulnya adalah Back to the Altar. Kembali ke mezbah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kata altar, dalam bahasa Indonesia menggunakan kata mezbah. Saudara, mezbah ini adalah, kalau dalam Alkitab kita sejak zaman kitab Kejadian, saudara ya, itu sudah terjadi. Ya, di mana bapak-bapak leluhur kita mulai dari Kain, Habel, ya, lalu Nuh dan seterusnya, itu mereka membangun mezbah. Mezbah itu sederhananya adalah perjumpaan antara Tuhan dengan manusia di mezbah. Dan bentuk mezbahnya itu tidak terstruktur ya saudara. Cari batu lalu ditumpuk, lalu kemudian cari korban lalu dikorbankan. Ya. Di atas mezbah selalu ada korban saudara. Ya. Jadi mezbah ini sejak dahulu sudah ada ini konsep ini. Dan pertanyaannya apakah sampai detik ini masih ada? Masih, saudara.
Dan itu justru yang utama, yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, makanya hari ini kita belajar back to the altar. Fakta yang terjadi banyak orang Kristen hari ini, saudara, yang sibuk dengan pelayanan, tetapi kehilangan hadirat Tuhan, saudara. Wah, pelayanannya itu luar biasa. Ya, bahkan kalau melayani Tuhan, ya, panggilan sana sini, dipanggil sana, panggil situ, saudara ya. Melayani, wah rasanya seperti sibuk sekali. Gak ada waktu tanpa pelayanan pokoknya. Semua waktu dipenuhi dengan pelayanan demi pelayanan. Tapi rasa kehilangan hadirat Tuhan. Kosong rasanya. Bisa terjadi? Bisa. Penuh dengan aktivitas rohani, sama ya saudara ya. Tetapi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Saudara jangan berpikir kalau orang yang melayani kemudian otomatis dia punya hubungan dengan Tuhan itu oke. Belum tentu saudara, belum tentu. Kita hanya terus mengejar berkat tetapi lupa pemberi berkat. Jadi fokusnya hanya berkatnya Tuhan saja. Ke gereja pun pengen carinya berkat saudara. Tetapi lupa kepada pemberi berkatnya. Nah kondisi-kondisi seperti ini saya bisa daftarkan begitu banyak. Ya, berdoa rasanya sudah ya kosong, hampa rasanya. Ya, rasanya gak ada lagi api, semangat untuk ke gereja saja mikir-mikir. Ya, ke gereja enggak ya. Kenapa? Karena gak ada semangat. Tetapi kalau orang ada api, ada semangat. Mau hujan kek, mau ada jalan ditutup, berangkat tetap ke gereja, saudara. Itu contoh ya, saudara ya. Tetapi ada banyak orang Kristen yang mengalami seperti ini dan gereja IFGF tidak mau jemaatnya itu hidup dalam kondisi seperti ini, saudara. Gak mau, pengennya apa? Pengennya seluruh jemaat itu betul-betul ya ada mezbah di mana api itu terus menyala, saudara. Ya, api itu terus menyala. Haleluya, ini yang Tuhan mau. Ya, nah apa yang seharusnya dilakukan supaya kita bisa back to the altar? Ya, supaya kita mulai kembali kepada mezbah. Pola pikir seperti apa yang harus kita punya, saudara ya, supaya kita nggak lagi kosong, nggak lagi merasa ya walaupun kegiatannya banyak, tapi rasanya hampa gitu, saudara. Ya, hari ini kita belajar bersama-sama karena mengawali dari seri khotbah ini, saudara, saya memulainya dari sini. Ya, cerita Abraham, saudara. Cerita Abraham bahwa Abraham itu membangun mezbah. Nah, apa artinya, saudara? Apa artinya? Yang pertama ini, saudara. Kalau kita ya menjadi orang yang percaya dan ingin supaya apa, saudara? Supaya hidup kita itu tidak lagi merasa kosong, merasa nggak ada hadirat Tuhan, hubungan dengan Tuhan tuh rasanya kok hampa gitu, saudara. Maka jadilah orang percaya yang menjadikan mezbah itu menjadi gaya hidup, saudara. Lifestyle. Kenapa, saudara? Karena inilah yang dicontohkan oleh Abraham. Saudara, hari ini kita tahu Abraham ini bapak orang percaya. Tetapi kita nggak pernah tahu di belakangnya itu kenapa dia bisa menjadi bapak orang percaya, saudara. Karena dia punya lifestyle yang luar biasa. Yaitu apa? Membangun mezbah, saudara-saudara. Saya akan buktikan dengan ayat-ayat ini, saudara. Kejadian 12 ayat 7 mengatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Mezbah perjumpaan Tuhan dengan manusia, saudara. Ya, di mana Abraham berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri. Ya, membangun mezbah. Lalu ayat berikutnya lagi, saudara. Kejadian 12 ayat yang ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Pindah tempat ya bangun mezbah lagi, saudara.
dan memanggil nama Tuhan. Di mezbah, mezbah itu tempat di mana orang memanggil nama Tuhan, saudara. Artinya ada hubungan dengan Tuhan. Perhatikan, saudara. Saya buktikan lagi Kejadian 13, ini terus berjalan, saudara. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Ini sebetulnya pernyataan yang nggak mungkin gitu ya, saudara ya. Debu tanah kan nggak mungkin bisa dihitung ya, saudara ya. Ya, jadi keturunannya tidak mungkin bisa dihitung. Nah, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah bagi Tuhan. Saudara, dimanapun Abraham ada, dia bangun mezbah, dia dirikan mezbah, saudara. Ini artinya apa? Mezbah itu jadi pola hidup, gaya hidup. Ya, jadi budayanya Abraham, jadi kehidupannya Abraham. Dimanapun Abraham ada, dimanapun Abraham membangun mezbah. Nah, yang kita mau bicarakan hari ini adalah ini, saudara. Mezbah itu bicara tentang apa sih? Tentang penyembahan, saudara. Wah, ini tema yang saya sangat suka sekali, saudara, di bulan Mei ini, saudara ya. Di bulan Mei ini temanya sangat luar biasa. Kenapa? Karena berbicara tentang mezbah yang artinya itu penyembahan kita. Mezbah juga berbicara tentang apa, saudara? Penyerahan diri, korban yang dipersembahkan. Ada mezbah, pasti harus ada korban, saudara. Gak mungkin gak ada korban. Ya, artinya apa? Kalau kita hari ini memaknai mezbah itu, saudara, simpel sekali, yaitu penyembahan kita. Pertanyaannya kan sama seperti yang tadi saya katakan, saudara. Di statement prinsip utama tadi saya mengatakan bahwa jadikan gaya hidup, mezbah itu gaya hidup, saudara. Amin. Dan simpel sekali. Kalau kita maknai, pertanyaannya hari ini, apakah penyembahan menjadi gaya hidup saudara? Apakah engkau menyembah Tuhan hanya kalau di gereja saja, saudara? Cuma di gereja ya bisa menyembah, bisa angkat tangan. Kalau di rumah sama sekali lupa, alpa. Saudara, tidak pernah melakukan. Saudara, saya sebagai gembala di sini, saudara, saya ingin supaya jemaat yang saya layani adalah jemaat yang satu frekuensi, saudara. Ya, artinya apa, saudara? Artinya kalau kita semua frekuensinya sama, menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada penyembahan di rumahmu, ada penyembahan di gereja ini, kita bisa menyembah bersama-sama. Setuju, saudara? Yes. Ya, dimanapun kita bisa menyembah Tuhan, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Kalau itu yang terjadi, Tuhan yang jamin hidupmu gak akan hampa, gak akan kosong, saudara. Ya, kenapa seringkali orang merasa kosong? Ya ke gereja, pelayanan, tapi gak punya kehidupan penyembahan. Gak ada, saudara. Gak suka menyembah tuh, gak suka, saudara. Saya kemarin menyampaikan sharing di next generation. Saya tanya, selama umur manusia 75 tahun di dunia, apa yang menghabiskan waktu manusia itu? 75 tahun yang paling banyak waktu digunakan untuk apa? Saudara tahu untuk apa? Tidur, saudara. Dan itu memang gak apa-apa, gak salah. Karena memang kita harus tidur 8 jam sehari, ya kan? Oke, 30% dari usia kita itu habis karena apa? Karena tidur. Tapi waktu yang lain masih ada. Kalau buat anak muda saya tanya, ya, waktu selain tidur yang membuat kamu yang menghabiskan waktumu itu apa? HP, media sosial. Nah, waktu saya tanya kepada anak-anak next gen, ya, apa yang paling mempengaruhi hidupmu di dalam waktu-waktu itu, yang paling mempengaruhi
media sosial, teman, lalu apalagi ya kemarin ya lupa saya, komunitas, pacar ya, saudara. Nyebut firman Tuhannya tuh paling terakhir, saudara. Sedih saya sebetulnya, sedih. Ya, jadi anak muda hari ini bukan dipengaruhi oleh firman Tuhan hidupnya, tapi oleh apa, saudara? Oleh media sosial. Tapi kembali, saudara, saya ingin mengatakan, Mesbah itu bicara tentang penyembahan, penyerahan diri. Nah ini, saudara, penyerahan diri ini loh, saudara. Saya mau kasih tahu, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau tidak hanya memuji dan menyembah, tidak. Tetapi engkau memberikan persembahan. Dan persembahanmu yang terbaik hari ini bukan apa-apa, yaitu apa, saudara? Diri kita sendiri. Dirimu, saudara. Kan ayatnya jelas mengatakan, saudara ya. Nanti kita akan lihat, di Mesbah kita tidak meminta kehendak kita yang jadi, tetapi menyerahkan kehendak kita, itu persembahannya kepada Tuhan, saudara. Mesbah bukan tentang apa yang kita beri, tetapi apa yang kita serahkan, saudara. Bukan hanya memberi, oh saya memberi ini A, B, C, D. Enggak, saudara. Tetapi apa yang Anda serahkan di Mesbah, itu yang menjadi penting, saudara. Karena statement saya yang terakhir itu mengatakan apa yang tidak mati di Mesbah akan hidup dan menguasai kita. Apa maksudnya, saudara? Kalau di Mesbah, engkau tidak menyerahkan kepelitanmu, kalau engkau pelit, saudara, cinta duit maksudnya, saudara, maka itulah yang akan menguasai hidupmu, saudara. Tapi kalau engkau di Mesbah mengatakan, Tuhan, uang itu bukan segala-galanya buat aku, Tuhan. Semua diserahkan sama Tuhan, ini hidupku, Tuhan. Pakai hidupku jadi saluran berkat. Amin, saudara. Apa yang tidak kamu serahkan, saudara mau tahu? Abraham itu mempersembahkan yang paling susah untuk dipersembahkan. Apa tahu, saudara? Anaknya Ishak. Kita ini punya Ishak masing-masing, saudara. Hari ini mungkin ada yang susah untuk dipersembahkan, untuk diserahkan kepada Tuhan. Tapi justru itulah Tuhan mau. Yang kamu rasa itu yang paling susah untuk dipersembahkan. Justru engkau harus bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini Tuhan. Ini. Kalau egomu itu susah hari ini, kamu masih punya ego. Kalau engkau nggak bisa mengampuninya itu masih susah. Itu yang akan menguasai hidupmu, saudara. Kalau itu nggak dipersembahkan di hadapan Tuhan, diserahkan sama Tuhan, habis hidup kita. Gara-gara apa? Gara-gara sikap kita yang tidak bisa mengampuni orang lain, saudara. Tuhan mau di Mesbah, di dalam penyembahan kita letakkan semua, kita serahkan. Katakan amin, saudara. Mesbah bukan hanya tindakan sesaat, melainkan pola hidup yang konsisten, ya. Abraham sudah melakukan itu, saudara. Nah, bagi orang percaya hari ini, mesbah itu bukan lagi sebuah tempat kita, bukan, tetapi sebuah keputusan. Keputusan untuk aku ini membangun penyembahan, ya. Dan Roma 12 ayat 1 inilah yang tadi saya katakan, yang menyatakan bahwa persembahanmu itu bukan yang lain-lain, tapi hidup kita. Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati, saudara-saudara. Tuhan tuh nggak suka yang nggak butuh yang lain, saudara, sebetulnya. Tuhan tuh nggak perlu duitmu sebetulnya, dia kaya kok. Dia maha kaya. Kita bawa duit berapa sih, saudara? Tuhan tuh kaya raya. Tapi justru Tuhan itu ingin, ya, hidup kita inilah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa, saudara? Di mesbah, gambarannya, di mesbah, saudara, ini ada korban. Korbannya biasanya binatang, ya, kambing, domba, ya, atau bisa yang lainnya, ditaruh di mesbah. Korbannya itu harus diapain, saudara? Dibakar, ya, dibakar, dibunuh dulu, disembelih dulu, baru dibakar. Jangan bakar hidup-hidup, ya, saudara. Enggak, mereka enggak melakukan itu, disembelih dulu baru dibakar. Tapi hari ini bedanya kan,
persembahannya hidup, saudara. Dulu persembahannya mati. Tapi hari ini yang dipersembahkan itu adalah persembahan yang hidup. Yang dimaksud adalah hidup saya dan saudara. Ini loh saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Kita bawa di mezbah. Ini loh hidupku Tuhan. Ini hidupku. Ya saudara. Dan harus ada api yang membakar saudara. Kalau pada waktu itu korban itu kemudian ada api yang membakar. Lalu jadi apa saudara? Asap. Asapnya itulah yang dicium oleh Tuhan. Menjadi persembahan, makanya menjadi persembahan yang harum. Tuhan menciumnya sebagai persembahan yang harum. Kenapa? Karena ada asapnya saudara naik. Hari ini yang dibakar bukan korban itu. Yang dibakar itu apa? Egomu dibakar saudara. Betul saudara? Apalagi saudara? Kesombonganmu dibakar. Apalagi saudara? Hati yang gak mau dibentuk, gak mau diajar itu dibakar. Dan kalau itu tercium sama Tuhan, harum sekali saudara. Anakku ini gak sombong lagi. Anakku ini egonya sudah gak seperti dulu. Sudah selesai egonya. Harus dibakar. Dan itu diterima sebagai persembahan yang harum. Itu bicara mezbah saudara. Tapi itu harus jadi gaya hidup. Jadi lifestyle. Lalu sebenarnya ini kalau saya bilang bonus juga bukan bonus. Karena ini rancangan Tuhan saudara. Pola hidup membangun mezbah itu menjadi legacy bagi generasi selanjutnya saudara. Jadi kalau orang tua hari ini, saudara, itu terbiasa membangun penyembahan di rumah, anak itu akan lihat, saudara. Ya, anak itu akan melihat, wow, orang tuaku itu ya adalah penyembah-penyembah. Lalu otomatis itu menjadi legacy, menjadi warisan, saudara. Warisan untuk generasi selanjutnya. Kejadian 26, sesudah itu Ishak anaknya Abraham mendirikan mezbah. Artinya apa? Artinya Ishak secara otomatis ya, dia lihat apa yang dilakukan orang tuanya, dia lakukan persis seperti orang tua yang lakukan, saudara. Itu warisannya. Setelah Ishak siapa, saudara? Yakub. Yakub tuh anaknya Ishak, saudara. Yakub, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Yakub membangun mezbah. Saya yakin keturunannya juga sama, cuma nggak ditulis saja, saudara. Karena inilah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bangun mezbah dan itu menjadi legacy bagi generasi selanjutnya. Saudara apakah enggak senang kalau punya anak yang punya hati yang menyembah, saudara? Ya. Saya menyatakan ini saudara ya, saya berdoa supaya jemaat IFGF Living Water menjadi jemaat-jemaat yang betul-betul penyembahnya Tuhan. Membangun mezbah dan betul-betul hidup dalam penyembahan. Memberikan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua saudara, saya akan berikan dua hal ini saudara yang menjadi basic dari semua yang akan kita pelajari selama 1 bulan ini saudara. Yang kedua, yang pertama jadikan gaya hidup. Mezbah itu sebagai gaya hidup. Tapi yang kedua, jadikan mezbah sebagai tindakan meresponi janji Tuhan saudara. Meresponi janji Tuhan maksudnya apa? Ayatnya mengatakan begini saudara, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Begitu Tuhan memberikan janji, ya Abraham mau align in promise saudara. Tema kita kan align in promise ya saudara ya. Kelihatan ya saudara ya. Align in promise. Itu sebabnya Abraham membangun mezbah. Membangun mezbah di situ sebagai tindakan apa saudara? Tindakan meresponi janji Tuhan. Responnya apa saudara? Responnya ada dua tentunya saudara. Responnya ada dua. Responnya Abraham itu yang pertama itu bersyukur untuk janji Tuhan. Saudara, gak main-main loh janji Tuhan saudara. Kalau yang janji manusia saya gak terlalu kadang gak terlalu berharap banyak. Tapi kalau Tuhan yang janji,
Saya percaya Tuhan gak pernah bohong sama saya, saudara. Amin, saudara. Itu sebabnya respon yang pertama yang saya akan berikan, atau Abraham berikan, adalah bersyukur. Mezbah itu berbicara tentang apa? Ucapan syukur untuk semua janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Ada janji yang sudah digenapi, ada yang masih belum digenapi. Tapi untuk semuanya gak usah khawatir, saudara. Kalau kita tetap bersyukur dan kita tetap percaya kepada janji Tuhan, maka itulah yang akan Tuhan kerjakan dan Tuhan lakukan dalam hidup kita, saudara. Jadi responnya adalah bersyukur dan percaya. Mezbah itu artinya apa? Anda bersyukur dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan percaya apa yang akan Tuhan lakukan seterusnya dalam hidup saudara. Makanya saya ingin mengatakan, saudara, mezbah ini sangat-sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Saya senang menyampaikan ini, saudara. Ke depan saya semangat menyampaikannya, saudara. Karena ini bicara tentang hubunganmu secara pribadi sama Tuhan. Kamu akan bertumbuh, engkau akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Engkau enggak akan merasa kosong, enggak merasa hampa, enggak bingung. Jadi orang Kristen enggak bingung, saudara, karena engkau dekat dengan Tuhan. Mezbah adalah bukti syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Dan sekaligus jadi bukti iman atas apa yang akan Tuhan lakukan. Amin, saudara. Bersyukur adalah cara kita berkata kepada Tuhan, bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau setia. Saudara mau tahu ya, kalau orang bersyukur itu, sebetulnya orang ini percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, saudara. Ya. Orang yang bersyukur, ya, itu orang yang justru percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kalau Tuhan sudah janji, dia tidak akan pernah lupa akan janjinya, dan janjinya itu akan digenapi dalam hidup kita. Makanya kita bisa bersyukur, ya, orang bisa bersyukur, saudara. Di akhir apa yang saya sampaikan, saudara, saya akan menyimpulkan ini, saudara. Tuhan itu menghendaki kita sebagai orang percaya itu memiliki gaya hidup sebagai penyembah. Sebentar, saya ingatkan kembali, istilah gaya hidup ini, kata gaya hidup atau lifestyle ini adalah pola hidup kita yang terjadi bahkan secara otomatis itu akan kita lakukan, saudara. Jadi bukan kadang ada, kadang tidak. Abraham membangun mezbah itu konsisten. Abraham tidak kadang membangun mezbah, kadang enggak. Kadang membangun mezbah, kadang enggak, saudara. Membangun mezbah bisa secara pribadi, saudara, dengan Tuhan, ya, pribadi, ya, berdoa, baca firman, saudara. Tapi bisa kalau engkau sebagai pasangan suami istri, engkau berdoa menyembah Tuhan bersama-sama, suami dan istri. Tapi kalau enggak, oke, secara pribadi engkau menyembah Tuhan. Tapi kalau saya menganjurkan, saudara, ya, kalau engkau keluarga, itu akan sangat baik kalau apa? Kalau engkau itu bisa membangun mezbah bersama-sama, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Hari ini saya hanya berdua, nggak ada yang lain, jadi kami berdua. Ya, artinya apa, saudara? Artinya saya dan istri saya memberikan waktu khusus, saudara, untuk apa? Untuk kita itu bisa worship, bisa menyembah Tuhan. Di situ, di dalam penyembahan itu, kita tidak sekedar menyanyikan pujian, tetapi kita sedang mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hidup sebagai penyembah Tuhan menjadi gaya hidup itu gampang, ya susah, saudara. Gampangnya apa, saudara? Kalau kita belajar untuk memulainya,
start gitu ya dengan niat. Lalu apa saudara? Itu akan menjadi sebuah budaya, kebiasaan yang engkau akan bisa lakukan. Tapi kalau engkau ya jadi susah karena apa? Karena kita tidak punya niat, saudara. Ya, pastor, niatnya ada sih pastor, tetapi eksekusinya yang susah pastor gitu kan misalnya. Oke, sama aja saudara, sebetulnya engkau nggak punya niat gitu. Karena kalau orang punya niat, apapun dia berani bayar harganya saudara. Amin saudara. Sama dengan next gen tadi saya tanya, berapa lama sih waktu kamu habiskan buat jadi gaya hidup, persembahkan hidup. Bukan hanya itu, tapi tadi firman Tuhan mengatakan kan, itu tindakan respon dari iman kita. Respon dari ya, kita bersyukur ya saudara ya. Dan respon dari iman kita. Dalam nama Yesus, saya perkatakan firman yang saya sampaikan hari ini akan menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi penyembah-penyembah. Mari katakan sama-sama. Ku bawa kepadamu. Amin. Oh Tuhan. Yes God. Persembahanku ini. Oh haleluya Yesus. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu. Yes. Oh Tuhan, Persembahan hidupku ini Tuhan. persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan takkan pernah, oh takkan Pernah ku bawa Yes, selain yang terbaik ya Tuhan. yang terbaik, yang harum dan Sejati di hadapan tahtamu, Yesus ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Konsep mesbah itu belum berakhir, saudara. Sejak kitab Kejadian, bahkan sampai kitab Wahyu nanti, konsep mesbah itu nggak berubah. Prinsipnya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Dulu pakai batu, ada korban yang disembelih di sana. Tapi sekarang bukan lagi dalam bentuk batu-batu, bukan bicara tempat, bukan, tetapi bicara tentang keputusan. Mesbah itu adalah keputusan kita untuk kita bersama-sama menjadi orang percaya yang menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, persembahkan kepada Tuhan, saudara. Sampai kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Prinsipnya tetap sama, hanya bentuknya yang berbeda. Tapi Tuhan mau hari ini, saudara, Tuhan tidak pernah menghakimi. Firman Tuhan tidak pernah menghakimi, tapi firman Tuhan ingin mentransformasi kehidupan kita, saudara.
Mungkin engkau ada hari ini yang jujur mengatakan, Tuhan, aku gak punya waktu untuk bahkan menyembah Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan. Hari ini saudara, saya ingin mengajak saudara, ayo ambil keputusan saudara. Ambil keputusan, engkau bangun mezbahmu saudara. Berikan korban persembahan di sana, yaitu hidupmu. Jangan engkau aktif melayani, jangan engkau melakukan banyak hal, tapi engkau tidak membawa hidupmu punya hubungan dengan Tuhan. Tidak akan lama saudara, kau kosong, kau hampa, engkau akan mengalami kehidupan yang stagnan. Kau gak akan pernah bertumbuh, gak akan pernah maju, gak akan pernah berkembang saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau hari ini saudara, mezbah itu harus menjadi saat dimana engkau kembali menyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Back to the altar. Tuhan, ini hidupku, aku mau hidupku dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nyanyikan pujian ini bukan dengan sikap yang seperti kemarin, tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, hidupku mau diubahkan ya Tuhan. Itu sebabnya aku mau betul-betul mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, membangun mezbahku Tuhan. Katakan sama-sama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan, takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, amin, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, saudara. Salib adalah mezbah secara fisik yang terakhir yang ada, saudara. Karena setelah Yesus melakukannya, tidak perlu lagi ada korban yang disembelih. Tidak ada. Itu korban yang terakhir. Yesus disembelih sebagai anak domba. Korban yang mati, yang disembelih, itu dilakukan oleh Yesus terakhir. Hari ini yang Tuhan mau adalah persembahan yang hidup, yang Yesus lakukan supaya kita bisa mempersembahkan persembahan yang hidup melalui kematian Yesus di kayu salib. Itu sebabnya angkat roti, saudara. Kita bersyukur karena apa yang Yesus telah lakukan. Angkat roti dengan tangan kanan kita, kita hargai tubuh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya sudah ditaruh di atas mezbah untuk saya dan saudara. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Maka firman Tuhan mengatakan oleh bilurnya penyakit kita disembuhkan. Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau mau menjadi korban yang disembelih bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau lakukan, supaya kami bisa mempersembahkan tubuh kami. Hari ini kami bisa melakukannya, karena apa yang sudah Engkau lakukan membuat kami bisa melakukan, mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh Kristus ini. Dan kita akan makan bersama-sama. Kita akan makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Cawan yang berisi anggur, lambang dari darah Kristus yang dicurahkan. Sudah selesai mezbah secara fisik, di mana ada darah yang dicurahkan, sudah selesai. Yesus sudah selesai melakukannya, supaya kita tidak perlu lagi membangun mezbah dan menyembelih sesuatu di mezbah yang kita bangun, tetapi justru melalui darahnya yang tercurah, kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Firman Tuhan berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan di dalam darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Kau lakukan. Itu sebabnya kami akan menikmati persekutuan dengan darah-Mu Tuhan. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, hari ini kita sedang membangun mezbah di hadapan Tuhan. Mari bawa penyembahanmu saat ini. Jangan buru-buru selesai saudara. Bawa penyembahanmu, mari nyatakan melalui kesempatan ini, bawa hidupmu dan katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan rindu mendengar suara-Mu. Tuhan rindu mendengar pernyataan-Mu. Hari ini ada yang harus dibakar, ada yang harus diselesaikan. Mungkin itu ego kita. Tuhan mau supaya itu selesai. Mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dari hidupmu. Oh, kami mau jadikan mezbah sebagai gaya hidup kami Tuhan, lifestyle. Haleluya, kami mau menjadikan mezbah sebagai respon akan janji Tuhan bagi kami. Haleluya. Oh, we worship you Lord, we worship you. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Yes, amen. Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak
Kami mau Tuhan membangun mesbah bagi-Mu. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Yes, Tuhan. Mari bawa hidupmu, bawa hidupmu, berikan, serahkan hidupmu. Yes, ini hidup kami Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, oh, Nyanyi pujian bagi-Mu, Amin. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, Nyanyi pujian bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Amin. nama-Mu Besar dan layak. Sekali lagi katakan, nama-Mu besar Tuhan. Haleluya. nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yes God. Kami mau bangun mesbah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau jadikan mesbah sebagai gaya hidup kami Tuhan. Dan kami mau jadikan mesbah sebagai respon dari janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa setiap janji-Mu pasti akan digenapi dalam hidup kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat kau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak takut tahun-tahun kering, tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Dan firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang rindu membangun mesbah, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Happy Sunday. God bless you. Ku